Nggak lama, Mira berdiri. Tapi dia tetap masih melototin gue. Jadi berdiri, masih melototin gue. Nggak berkedip, masih melototin gue. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Asih, arwah seorang pembantu. Kalau kalian nonton di part 1 kemarin, kita tahu begitu Andri pindah ke kontrakan itu, dia dan istrinya Mira mulai diganggu oleh sosok yang bernama Asih ini. Nah, pada suatu waktu ketika Andri udah berhasil keluar dari kontrakan itu, dia terpaksa harus balik lagi karena dia harus ngambil laptopnya. Karena ada kerjaan yang harus dia selesaiin. Nah, apa yang bakal dia temuin sewaktu dia balik lagi ke rumah itu? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Udah siap ya? Mode horor aktif. Kalau ada yang penasaran sama penampakannya Asih kayak gimana, nih gue kasih ke kalian penggalan dari CCTV. Kita balik ke cerita. Iya, jadi pas gue buka pintu, cekrek, tiba-tiba nggak tahu kenapa kaki gue lemas banget, kayak nggak ada tenaga buat ngelangkah. Pelan-pelan gue masuk ke dalam. Pas kira-kira gue di langkah keempat, tiba-tiba gorden kayak ada yang goyangin. Gue langsung diem di situ. Gue nyoba buat positive thinking kalau itu cuman angin, walaupun sebenarnya gue tahu nggak ada angin yang masuk. Lanjut lagi gue melangkah pelan-pelan sampai ke ruang tengah. Ada suara. Kayak manggil gue. Pas gue ngeliat ke arah sumber suara itu, ternyata bener. Itu adalah Asih. Gue ngeliat dia ada di lantai 2. Cuman kali ini posisinya kebalik. Kepalanya sekarang di bawah. Gue langsung buru-buru masuk kamar dan nyuekin dia. Pas gue udah di depan pintu kamar dan pengen buka itu pintu, pintunya kekunci. Sial, gue coba inget-inget di mana kuncinya. Kuncinya di tas Mira. Campur aduk perasaan gue marah, takut, bingung. Pas gue lagi kayak gitu, muncul lagi suara. Otomatis gue nengok ke arah sumber suara itu dari sebelah kiri sekarang. Dan gue ngeliat Asih. Dia lagi ngeliatin gue dari jarak kurang lebih 3 meteran. Gue langsung jongkok dan nunduk karena gue gak kuat lihat mukanya. Mukanya itu serem banget. Gue doa di situ, dan untungnya pas gue lihat dia lagi, dia udah gak ada. Setelah itu gue coba buat dobrak pintu kamar dan akhirnya kebuka. Langsung gue ambil laptop gue dan gue langsung keluar lagi. Pas gue keluar, gue ngeliat Mira lagi berdiri di depan pintu kamar pembantu. Heran gue lah. Kalau lu jadi gue, lu pasti heran juga. Kok Mira bisa ada di situ? Tapi posisi dia ini munggungin gue, nggak ngadep ke gue. Gue terus nyamperin dia. Tapi pas gue samperin dia, Mira terus jalan dan buka pintu kamar pembantu itu. Gue coba buat manggil dia, tapi dia nggak jawab dan nyuekin gue. Karena khawatir gue ngikutin dia masuk ke kamar itu. Pas gue masuk ke kamarnya, yang pertama gue rasain adalah seluruh bulu kuduk gue berdiri. Kamar itu bau apek, lembab, dan gelap bukan main. Tapi Mira kemana? Dia nggak ada. Dan gue baru sadar di situ kalau itu bukan Mira yang asli. Itu adalah Asih yang menyerupai Mira. Setelah itu gue langsung balik badan dan mau keluar dari kamar itu. Tapi tiba-tiba pintu kamar itu nutup. Gue coba buka tapi kayak ada yang nahan dari luar. Gue cuma bisa teriak-teriak doang di kamar itu. Dan karena gue takut banget, gue gak kuat. Gue pingsan. Gue gak tahu berapa lama gue pingsan saat itu. Tapi pas gue bangun, gue udah ada di atas kasur di kamar pembantu itu. Badan gue lemes. Di situ ada meja. Di atas meja itu, gue ngeliat ada seutas tali pocong sama gumpalan tanah merah. Gue nggak ngerti maksudnya apa itu. Yang gue tahu itu nggak baik. Tiba-tiba di dalam kegelapan muncul sosok Asih di depan pintu. Posisinya berdiri
dan dia agak ngebungkuk. Rambutnya keriting, pakaiannya putih semua kayak kuntilanak. Nggak kuat gue ngelihat dia. Rasanya gue waktu itu pengen pingsan lagi aja. Dia ngelihat gue, matanya tajam banget ngelihat gue, kayak mau nyampein sesuatu. Gue udah nggak berani lagi ngelihat dia. Dan tiba-tiba dia ngomong. Aslinya dia ngomong pakai bahasa Sunda. Kira-kira dia ngomong kayak gini. Aku ingin janin istrimu. Sontak gue marah dan kaget denger dia ngomong kayak gitu. Gue langsung natap mukanya dan gue bilang ke dia, pergi, jangan ganggu keluargaku. Setelah gue ngomong kayak gitu, Asih langsung balikin badan dan pergi ngilang di balik pintu sambil cekikikan. Gue langsung buru-buru keluar dari kamar itu. Pas udah keluar, gue ngedenger di lantai atas kayak ada orang yang lagi ngamuk. Ada yang kayak lempar-lempar barang. Gue bodo amat udah. Gue keluar dari rumah itu, gak lupa bawa laptop gue, dan gue langsung masuk ke mobil. Terus gue pergi ke rumahnya Mira. Sampai di rumahnya Mira, Mira nanya, sayang, kenapa muka kamu pucat banget? Kamu sakit? Gue cuman geleng kepala dan langsung masuk kamar. Di kamar, gue cuman diem. Pekerjaan yang harusnya gue kerjain, malah gak gue kerjain. Gak lama kemudian, Mira nyusul gue ke kamar dan dia nanya lagi, kamu kenapa? Akhirnya gue jujur sama dia, kalau tadi gue habis dari rumah kontrakan buat ngambil laptop karena ada kerjaan yang harus gue selesaiin. Gue terpaksa bohong sama dia karena gue takut dia khawatir. Mira nanya lagi, terus apa yang terjadi? Gue jelasin lah kalau gue diganggu lagi di rumah itu. Dan Asih bilang kalau dia mau janin yang ada di perutnya Mira. Mira langsung nangis denger gue ngomong kayak gitu. Sampai-sampai orang tuanya masuk ke kamar juga gara-gara denger dia nangis. Akhirnya kita berdua jujur dan cerita apa yang sebenarnya terjadi. Tapi orang tuanya Mira malah ngetawain kita. Mereka malah bilang kita kayak anak kecil. Dan bilang, mana bisa hantu ngambil janin? Iya, kita berdua cuma diem, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Mira cerita sama gue kalau emang orang tuanya itu gak percaya sama yang gitu-gituan. Ya udahlah, setelah itu gue mutusin buat nyelesain kerjaan gue aja. Gak terasa udah jam 3 pagi dan kerjaan gue selesai. Mira udah tidur pules. Gue usep-usep perutnya sambil gue doain. Habis itu gue langsung ngerebahin badan dan nyoba buat tidur. Baru gue mau nutup mata, tiba-tiba, kamu tidak akan bisa lari. Ada yang berbisik di telinga gue kayak gitu. Sontak gue langsung bangun lagi. Gue mikir, apa itu halusinasi gue doang? Besok paginya gue pergi kerja kayak biasa. Kali ini gue bisa kerja dengan tenang karena gue tahu Mira sama orang tuanya. Seperti biasa, di jam makan siang gue nelpon dia. Tapi kok gue telpon gak diangkat-angkat. Ya udahlah, gue pikir mungkin si Mira ini lagi tidur. Sorenya gue telepon lagi dia, belum diangkat juga. Sampai pas gue jalan pulang dari kantor, gue telepon lagi, masih belum diangkat. Dalam hati gue bertanya-tanya dong, apa mungkin dia tidur selama itu? Gue sampai di rumah Mira sekitar jam 7 malam. Gue langsung nyari dia ke kamarnya, dan ternyata Mira gak ada di kamar. Gue manggil-manggil dia tapi gak ada jawaban. Orang tuanya terus nyamperin gue dan bilang kalau Mira keluar tadi siang. Heran gue, secara dia pergi gak bilang-bilang sama gue dan juga teleponnya gak diangkat-angkat. Terus nyokapnya bilang lagi, dia tadi bilang sama ibu mau pergi, udah dijemput temannya, tapi ibu gak ngelihat temannya siapa. Mira pergi masih pakai pakaian tidurnya. Coba kamu hubungi teman-temannya. Akhirnya gue nyoba buat ngehubungin teman-teman dekatnya, tapi ternyata teman-temannya nggak ada sama dia. Sempet gue mikir, apa dia pergi sama cowok lain? Wah, udah kemana-mana lah pikiran gue tuh. Tapi nggak tahu kenapa, gue pengen banget buka laptop terus ngelihat CCTV di kontrakan. Akhirnya pas gue buka laptop dan gue lihat CCTV, gue kaget bukan main. Gue ngelihat kalau Mira ternyata ada di rumah kontrakan itu. Dia lagi ada di ruang tamu. Dia lagi duduk sambil mainin rambutnya yang panjang. Gue langsung ngomong, ya Tuhan, apa yang terjadi sama istri gue? Gak lama setelah itu, gue ngeliat Mira berdiri sambil ngelus-ngelus perutnya. Dia jalan mondar mandir di ruang tamu. Dan yang bikin gue kaget lagi, gue ngeliat dia mukul-mukul perutnya yang lagi hamil sambil ketawa-ketawa. Sontak gak pakai pikir panjang, gue langsung pergi ke rumah kontrakan itu sendirian. Gak tahu juga gue mau ngajak siapa.
gue ngebut sekencang-kencangnya ke rumah kontrakan itu. Sesampainya di rumah kontrakan itu, gue langsung masuk ke dalam. Tapi gue gak ngeliat Mira. Gue sempat mikir, apa itu Asih yang nyerupain Mira? Gue pergi ke ruang tamu dan manggil-manggil namanya. Gak lama setelah gue panggil-panggil, tiba-tiba Mira keluar dari lorong kamar mandi. Dan jalannya itu pelan banget. Kepalanya ngadah ke atas. Matanya kosong, melotot. Dia juga sambil nyanyi lagu Nina Bobo. Suaranya pelan. Dan yang paling bikin gue ngeri itu adalah tangannya sambil mukul-mukul perutnya. Gue sempet bengong sebentar ngeliat Mira yang jadi aneh. Setelah itu gue langsung peluk dia dan nahan tangannya supaya dia gak mukul-mukul perutnya lagi. Langsung gue gendong dia dan bawa dia ke mobil. Pas gue lagi gendong gitu, dia masih nyanyi Nina Bobo. Sehabis gue masukin dia ke mobil, kita langsung jalan bawa Mira pulang. Selama di perjalanan, Mira pingsan. Dia kelihatannya lemes dan capek. Gue cuman ngusap-ngusap rambut dia sambil nangis gue ngeliat keadaan dia. Pas lagi gue elus-elus kepalanya, tiba-tiba kepala dia gerak dan noleh ke arah gue. Matanya melotot, terus nyeringai. Terus dia balik lagi nyanyi Nina Bobo dengan suara pelan. Kayak Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kayak gitulah kira-kira. Spontan gue langsung berhentiin mobil. Bingung gue mau ngapain. Gue keluar dan teriak-teriak minta tolong. Untungnya ada beberapa orang di jalan yang nolongin gue. Anehnya, pas orang-orang itu udah berdatangan, Mira udah pingsan lagi. Bingung gue harus ngejelasin apa sama orang-orang itu. Akhirnya gue bilang aja sama mereka kalau tadi istri gue itu kesurupan. Tapi orang-orang itu malah gak percaya dan ngetawain gue. Ya udahlah, gue pikir terserah mereka mau percaya atau enggak. Setelah itu gue ngelanjutin perjalanan ke rumahnya Mira. Singkat cerita, kita udah sampai lagi di rumahnya Mira. Pas gue matiin mesin mobil, Mira sadar. Dan di situ dia kelihatan sehat, kayak nggak terjadi apa-apa. Dia bilang, "Yang, ini di mana? Enak banget aku tidur." Gue cuman bengong ngeliat dia. Dalam hati, tidur. Setelah itu gue ajak dia turun. Pas kita turun, Mira jalannya cepet, kayak orang sehat, kayak orang biasa. Masuklah kami ke dalam rumah. Ternyata orang tuanya Mira udah nunggu di ruang tamu. Dan bapaknya nanya, "Dari mana aja kalian?" Gue jelasin lah sama mereka berdua kalau Mira begini. Tapi gue kesel. Lagi-lagi mereka gak percaya sama apa yang gue bilang. Ibunya malah bilang gue ngaco. Nyesel gue. Harusnya gue ajak mereka berdua ke rumah kontrakan itu. Mira cuman senyum dan pergi ke dalam kamar. Dan gue pun nyusul dia. Pas gue masuk ke dalam kamar, gue ngeliat Mira lagi nyisir rambutnya. Terus dia manggil gue, "Yang, tolong sisirin rambutku. Gak boleh nyisir malam-malam. Apalagi kamu hamil, pamali." Setelah gue bilang kayak gitu, tiba-tiba Mira yang tadi lagi nyisir langsung ngeliat ke arah gue sambil melotot. Gue agak kaget, tapi gue coba biarin dulu. Gue mau lihat apa yang bakal terjadi. Gak lama, Mira berdiri. Tapi dia tetap masih melototin gue, jadi berdiri masih melototin gue. Gak berkedip, masih melototin gue. Kayak orang yang lagi marah. Terus melototin gue sampai dia tidur di kasur. Dalam hati gue bilang, gue yakin Mira udah kerasukan Asih. Gue harus ngobatin dia. Akhirnya gue putusin kalau besok gue bakal ngambil cuti. Karena gue mau fokus ngejaga sama ngobatin Mira. Setelah itu gue tidur di sampingnya dan gue lihat Mira udah tidur lelap. Gak terasa, gue juga tidur. Nah, pas gue lagi tidur, gue kayak denger ada suara-suara lagi nih. Sampai gue kebangun. Pas gue liat ke arah Mira, ternyata dia udah nyanyi Nina Bobo lagi. Sambil senyum, matanya melotot ke atas, dan tangannya ngelus-ngelus perutnya. Spontan gue langsung nepuk-nepuk pipinya, dan gue bilang, sadar. Tapi dia gak nanggepin gue. Tiba-tiba, tangan Mira nunjuk ke arah pojok pintu. Sontak gue langsung ngeliat ke arah pintu itu. Pas gue lihat, ternyata Asih udah ada di kamar kita. Dia lagi mainin rambutnya. Gue langsung kaget dan teriak-teriak minta tolong, sambil berharap ada orang rumah yang bangun. Gak lama setelah gue teriak-teriak, datanglah orang tuanya Mira sama Bisumi. Bisumi ini pembantu keluarganya Mira. Bapak langsung nanya, "Kamu kenapa?" Gue bilang, "Saya ngeliat hantu yang di rumah kontrakan itu, Pak. Dan Mira tadi kesurupan lagi." Tapi lagi-lagi orang tuanya gak percaya sama omongan gue. Dan bapaknya malah bilang, "Kamu itu jangan banyak nonton film hantu. Jadi halusinasinya aneh.
Ganggu orang tidur aja. Lihat tuh, Mira pulas begitu. Udah, kamu tidur lagi sana. Bapak nggak mau dengar kamu bicara hantu atau kesurupan lagi. Gue cuma bisa nahan kesel di situ. Kenapa nggak ada yang percaya sama omongan gue? Akhirnya orang tuanya Mira pergi keluar dari kamar kita. Tapi tiba-tiba Bisumi nyamperin gue dan nawarin teh anget. Dan gue pun ngeiyain tawaran dia itu. Gak lama kemudian, Bisumi balik lagi ke kamar sambil bawain teh anget. Bisumi ini udah lumayan tua. Dia ini udah kerja lama banget lah sama keluarganya Mira. Umurnya sekitar 50-an. Sambil naruh teh, Bisumi nanya, Den, sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritakan sama Bibi. Jujur, dari kemarin setiap malam, pas Bibi mau nutup dan ngunci seluruh ruangan, Bibi selalu ngeliat wanita baju putih ada di depan rumah lagi berdiri. Mukanya pucat dan memar. Dia sepertinya lagi marah. Bibi gak bilang sama bapak sama ibu, karena Aden tahu sendiri kalau mereka gak percaya sama yang gitu-gituan. Terus gue ceritain lah semuanya sama Bisumi. Dan setelah gue cerita gitu, tiba-tiba Bisumi keluar kamar. Dan dia balik lagi bawa bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya yang udah ditusuk kayak sate. Dan satu lagi, gunting. Gue tanya sama dia, buat apa ini Bi? Bisumi bilang, buat nangkal makhluk halus. Terus bawang itu disimpan sama dia di atas sela-sela pintu dan guntingnya disimpan di atas kasur. Terus Bisumi doa di setiap pojokan kamar kami. Dan setelah semuanya selesai, dia pamit buat tidur lagi. Nggak tahu suges atau apa. Setelah Bisumi nyimpen barang-barang itu dan dia doa, keadaan jadi lebih nyaman dan anget. Gue terus lanjut tidur lagi. Besok paginya, seperti biasa, kita sarapan sama orang tuanya Mira. Ibunya nanya, kok kamu nggak siap-siap, Dri? Kamu nggak kerja? Oh, aku ngambil cuti, Bu. Aku mau nemenin Mira dulu. Kalian gak ada niat buat balik ke rumah kontrakan? Sayang loh, itu kan udah dibayar. Udahlah, kalian jangan percaya takhayul. Ngedenger omongan itu, gue agak sedikit kesel. Akhirnya gue jawab dengan nada yang sedikit marah. Besok kami pulang, Bu, ke rumah kontrakan. Bukannya saya percaya takhayul, tapi ini benar-benar terjadi. Saya nggak ngekhawatirin diri saya, tapi saya ngekhawatirin Mira, anak ibu. Aneh aja rumah orang tua saya deket, udah saya bawa Mira ke rumah saya. Setelah itu gue pergi ninggalin meja makan dan balik lagi masuk ke kamar. Gak lama kemudian, Mira nyusul masuk ke dalam kamar. Dia coba nenangin gue yang lagi emosi. Dan akhirnya kita putusin, besok kita bakal balik ke rumah itu. Besoknya kita packing-packing dan siap-siap buat balik ke rumah kontrakan itu. Pas kita lagi beres-beres pakaian, tiba-tiba Bisumi datang nyamperin kita dan dia bilang, kalian hati-hati di sana, karena di sana adalah tempatnya dia. Bibi saranin agar kalian segera mencari tempat baru atau berobat kepada orang pintar, karena ini masalah serius menyangkut kehamilan istrimu. Sebenarnya semalam Bibi melihat lagi makhluk itu sedang berdiri di depan kamar kalian. Bibi melihat dia bawa kain putih. Entah apa itu maksudnya. Dan Bisumi juga pesan sama kita supaya kita bawa rempah-rempah sama gunting itu ke rumah kontrakan sebagai penangkal makhluk itu. Kami pun nurut aja. Setelah itu kita pamit dan berangkat. Sepanjang jalan gue nggak henti-hentinya nasihatin Mira supaya dia nggak bengong dan supaya dia banyak berdoa. Singkat cerita, sampailah lagi kita di rumah kontrakan itu. Kita berdua sempat diam sebentar di dalam mobil sambil ngeliatin rumah itu. Terus Mira bilang, setelah kamu gajian, kita cari tempat baru ya. Aku takut. Gue ngeliat muka Mira yang sedih banget dan hampir nangis. Gue terus meluk dia supaya dia kuat. Setelah itu, kita berdua keluar dari mobil sambil bawa barang-barang kita. Pas sampai di depan pintu rumah, gue sempetin lagi buat berdoa, mohon perlindungan. Kita masuk ke rumah itu pelan-pelan sambil takut. Nggak tahu kenapa, gue penasaran banget sama kamar pembantu itu. Gue pengen masuk lagi dan nyari tahu, ada apa sih di dalam sana itu sebenarnya. Gue bilang ke Mira, tapi dia ngelarang gue. Tapi karena gue maksa dan ngeyakinin dia kalau semua bakalan baik-baik aja, akhirnya Mira ngeyain permintaan gue itu. Setelah gue naruh barang-barang dan segala macem, sampailah gue di depan pintu kamar pembantu itu. Gue ada sedikit keberanian di situ karena waktu itu masih siang, sekitar jam 11. Pas gue coba buka pintunya, kok rahasia apa
yang sebenarnya terpendam di rumah itu, atau lebih tepatnya di kamar pembantu itu. Dan siapa Asih sebenarnya? Mau tahu akhir dari cerita ini? Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part terakhir dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di part selanjutnya.